Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu lagi di acara Tempo Dulu. Yang pertama tentu saja kita senantiasa bersyukur kepada Allah, di mana jelang 79 tahun Indonesia merdeka, kita akan hadirkan seorang yang insya Allah kita akan bisa simak penuturan dikala para maksud kami tamu kita ini berjuang. Dan memang beliau berjuang bukan dikala masa penjajahan ya, namun beliau termasuk orang yang berjasa dalam perjuangan dengan teman-teman di TNI Angkatan Darat. Bersama-sama beliau ini di Operasi Seroja. Operasi Seroja ini digelar sejak tahun 75 hingga 77. Nah, Anda mungkin tahu saat ini Republik Indonesia memiliki 38 provinsi. Kalau di masa saya orang sudah tahu provinsi ke-27 adalah Timor Timur. Namun saat ini ya, menjadi satu kesedihan kita, namun itu memang bagian dari sejarah yang kita miliki atau bangsa ini miliki. Ya, Timor Timur dahulu merupakan wilayah yang terintegrasi dengan Indonesia. Dan kala itu ada Operasi Seroja yang kita akan pinta penuturan dari Bapak Sriono HS. Beliau adalah Peltu Purnawiran TNI Angkatan Darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Pak? Sehat, sehat. Iya. Mohon maaf saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Saya memang agak keras untuk menyapa beliau. Mohon maaf ya Bapak, karena mungkin faktor usia juga ketika Bapak berjuang di Timor Timur, ya. Mungkin sekarang ini mohon maaf agak sedikit kurang pendengarannya ya. Saya agak keras, nggak apa-apa ya. Mohon tidak tersinggung. Ya, Pak Sriono, ini ngomong-ngomong tentang Operasi Seroja yang ternyata sebelumnya Pak Sriono ini pernah juga ditugaskan di masa tahun 62. Ya. 62 ini ternyata ditugaskan ketika masa Bung Karno konfrontasi Malaysia. Bahkan dulu paling kurang ganyang Malaysia ya. Meskipun sekarang ini sudah masa itu lewat begitu. Tapi informasi dari Bapak bahwa itu tidak seberapa kondisi perjuangan di Malaysia waktu di Sabah ya. Nah, ini mungkin sedikit flashback atau memberikan gambaran awal mula pemberangkatan Pak Sriono ini, Peltu Purnawiran TNI Angkatan Darat, mulai dari mana? Ini karena beliau termasuk Brigif berdiri sendiri ya, BS 403 Jogja. Silakan Pak Sriono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita sekalian. Perlu kami sampaikan apa yang kami alami di dalam kita melaksanakan tugas Seroja di Timor Timur. Dari awal sampai akhir akan kami ceritakan demi untuk kita sekalian diketahui oleh negara kita atau rakyat kita yang belum tahu status daripada Timor Timur. Waktu saya tugas ke Timor Timur, dipimpin oleh Pangkompur Mayor Jenderal Dading Kalbuladi dengan Komandan Batalion Mayor Salim, dengan Komandan Kompi saya adalah Kapten M. Saifuddin. Tanggal 29 Desember jam 17.00 atau jam 5 sore dari batalion membunyikan sangkakala bahwa itu pertanda ada apel luar biasa.
Setelah kita mengadakan apel dan di satu persatu dicek oleh komandan batalion bahwa kita sudah siap dengan peralatan yang ada. Oleh itu, oleh seni persenjataan, semuanya dibagikan peluru garis pertama jumlahnya 120 butir untuk satu orang prajurit, termasuk saya. Setelah itu diberi penjelasan, kita jangan kembali ke keluarga masing-masing. Semuanya naik kendaraan truk yang sudah disiapkan oleh kendaraan militer. Kita tidak tahu mau dibawa kemana waktu itu. Tahu-tahu dibawa ke stasiun Tugu Sukoharjo, Yogyakarta. Naik kereta luar biasa, naik kereta luar biasa tanpa berhenti. Terus diberhentikan di stasiun Maospati, disuruh turun semua. Maospati Madiun. Maospati Madiun. Sekarang Iswahyudi. Iya. Ya. Suruh naik kendaraan lagi, dibawa ke Pangkalan Maospati, naik pesawat. Pesawat berangkat tapi tidak bisa untuk turun sembarangan. Turun di Kupang. Kupang. Dari Kupang masih diangkut lagi dengan kendaraan truk militer untuk dinaikkan ke kapal perang Teluk Bone namanya. Teluk Bone, ya. Dalam perjalanan di lautan kurang lebih hampir setengah malam. Pagi-pagi sudah sampai di tepi pantai timur-timur. Oleh Danjo diperintahkan dengan pakai LCR. Kapal perahu karet. Ya, itu untuk mendarat ke daratan. Belum sampai mendarat sudah ada tembakan dari darat oleh Tropa Sekundalina itu tadi. Kita harus maju, kita harus terjun dari laut, harus berani masuk. Setelah kita lawan. Tapi dengan mental dan prajurit kita, Tropa Sekundalia kocar kacir melarikan diri, banyak yang masuk ke hutan. Kita dibantu dengan tank, kita bisa masuk ke bawa tank ya kita ya. Masuk ke kota. Tapi sampai di perbatasan kota masih dihadang oleh itu pasukan lagi. Terjadilah tembak bertembak. Dari pihak Pretelin mau melemparkan granat, sudah jatuh di tempat pasukan yang ada waktu itu, tidak bisa meledak. Diambil oleh Danton S. Ayatmanto, itu Leda S. Ayatmanto, mau dikembalikan, tapi meledak di tangan, sehingga dia gugur pertama kali. Percikan-percikan yang kecil-kecil itu kenali di belakangnya, bisa tertolong semuanya. Setelah itu kita bisa masuk ke kota dengan bersama-sama RPKAD, ada 512, 517, bisa menguasai pergudangan senjata. Pergudangan senjata itu pergudangan Getmi namanya, senjata yang otomatis. Bisa kita amankan, kita serahkan kepada seni persenjataan untuk diamankan. 2 minggu kurang lebih di Atabai, itu namanya kota Atabai yang waktu kita serang pertama itu. Diperintahkan untuk nyerang Maliana. Kota Maliana itu pusat infanterinya Portugis, pusat infanteri dari negara Portugis. Semuanya bisa dikuasai dan bisa dihancurkan Maliana. Terlepas bersama pasukan Portugis lari menuju Beteng Bobonaru. Kita kejar sampai di mana? Lewat Pereng Maganutu namanya. Di situ terjadi pertempuran. Kebetulan pada waktu itu kendaraan yang mengikuti kita kena ranjau. Kena ranjau meledak, hancur, sama sopir sama Pelda Dahlan itu meninggal waktu itu, waktu kena ranjau itu. Meninggal. Kita pertempuran dengan petugas itu untuk merebut Bobonaru. Ternyata setelah kita bisa masuk, ada berita waktu Jepang mau merebut Bobonaru, 3.000 serdadu gugur, tidak bisa masuk ke Bobonaru. Kita waktu itu ada Batalion Panol 3, 512, 517, termasuk Kopassus, bisa masuk ke Bebeng Bobonaru. Setelah kita bisa menguasai wilayah-wilayah itu, ada pengirim ke Jakarta
Wah Pangap waktu itu Jenderal Surono mempunyai nadar. Kalau Bobonaro Beteng bisa dikuasai militer kita, saya akan terjun tanpa perabot tempur. Jadi bahkan seperti harian itu, tempur terjun sendiri untuk nutupi nadarnya. Setelah sampai di sana disambut para prajurit-prajurit dan lain sebagainya, diberi pengarahan dan sebagainya. Masih ada tugas-tugas yang harus kita rebut, belum Bobonaro tok. Ada kota Likuisa, ada kota Maubara, ada kota Pasar Tete dan lain sebagainya, harus dikuasai oleh militer. Maubara itu termasuk pinggir pantai laut, bukan laut selatan tapi laut utaranya. Agak itu ya. Semuanya Likuisa, Bobonaro, Maubara, Pasar Tete, untuk sektor timur tuh Ainaro sudah bisa kita kuasai semua. Termasuk ibu kotanya Dili. Sudah kita kuasai. Waktu di Likuisa masih ada serangan fajar dari pihak Tropas. Mengakibatkan gugur satu namanya Kopral Sujat. Gugur waktu serangan jam 5 pagi, kita baru bangun sudah ada serangan itu. Tapi satu orang jadi korban, Kopral Sujat namanya, meninggal. Kita masih berlanjut dalam itu menyelesaikan sampai ke Maubara dan sampai ke Pasar Tete dan lain sebagainya, bisa kita kuasai semuanya. Nah, waktu terjadi saya kena serempetan itu, waktu terjadi di Maubara, ada hadangan dari pasukan Tropas. Saya sebetulnya sudah diperingatkan, karena waktu itu saya sebagai komando kompi, jangan sampai berdiri merangkak. Saya juga teriak, saya melindungi komandan. Tahu-tahu itu saya tidak tahu, ngerti ya, tahu. Untung saya pakai rompi yang agak anti peluru ya. Tapi cerempet di sini. Jadi setelah itu saya kena ini, Pak. Diangkat pakai helikopter ke Dili, dihadap sempat pemeliharaan. sempat masih sadar ya? Ya masih sadar. Oh, sempat sampai pingsan? Nah, Oh tidak pingsan sampai sadar bahwa sana dioperasi 3 bulan sudah dia katakan sembuh oleh dokter militer, kembalikan lagi ke garis depan. Di situ masih terus perjalanan, sehingga kita itu juga sampai sekarang itu kalau melihat mengenang. Nah untuk ini waktu di Timur sudah beberapa, sehingga tak 1 tahun lebih 4 bulan, termasuk saya yang mengikuti suatu batalion itu. Kota-kota itu sudah kita kuasai semuanya. Saya pulang bulan April tahun 77, kebetulan anak saya sudah lahir, sudah usia sekitar 4 bulan atau 5 bulan itu. Nah di situ saya diceritakan kepada mereka bahwa betul-betul ada berita dari batalion ke keluarga saya bahwa Pak Sriono Peltu kena. Akhirnya oleh ibu saya sudah ditahlil. Dikira saya mati di Timur. Nah begitu saya pulang itu, ibu saya itu sampai menangis. Rahli, kamu sudah tak tahlil ke. Gusti Allah maringi kowe selamat. Alhamdulillah Bu, aku diparingi selamat. Walaupun pulau saya tunjukkan, walaupun pulau kena, tapi rapopo, yang penting selamat. Oke, begitulah. Jadi perjalanan sejarah di Timur itu memang panjang sekali. Setelah terjadi dikuasai oleh negara kita integrasi, masih ada pergolakan seperti yang dinamakan GPK, Gerakan Pengacau Keamanan di Timur, masih ada. Oleh Pak Wiranto pada waktu itu Pangap. Timur harus kita hancurkan, jangan sampai merdeka tapi kepengen tinggal ngenggoni, hancur. Makanya waktu itu Pak Wiranto kan dituntut HAM, tapi tidak bisa
karena ini dalam pertempuran, bukan karena dalam suatu teritorial pertempuran. Itulah. Ya, ya. Jadi sampai sekarang Timur Timur itu sehingga dikatakan wilayah Indonesia sudah tidak. Karena dengan jajak pendapat itu menjadi, Ya. cuma aku punya pikiran apakah integrasi itu dianggap merdeka. Mhm. Padahal yang namanya integrasi itu kan menggabung ke negara terdekat atau ke Indonesia. Ya. Baik. Dengan hubungan antara Indonesia dengan Portugal waktu itu agak renggang. Mhm. Tapi kan itu hanya hubungan politik, kita tidak tahu masalah politik. Jadi yang jelas, saya berkecimpung menjadi militer itu tidak hanya sekali dua kali melaksanakan pertempuran. Ya. Banyak sekali pengalaman yang kita lakukan dalam pertempuran. Baik itu langsung maupun frontal maupun tidak frontal. Mhm. Yang terakhir kali setelah politik Indonesia terjadi permasalahan. Mhm. Konfrontasi Malaysia, perebutan Irian Jaya masuk ke Indonesia. Dalam negeri sendiri ada pengkhianat. Mhm. Pengkhianat dalam negeri siapa? Mayor Brigjen Suparjo, Kolonel Untung, Aidit, Ya. dan kawan-kawanannya. Ya, ya. Dengan dalih untuk Dewan Jenderal, Dewan Revolusi, sehingga terjadi dalam negeri terjadi permasalahan Ya, ya, ya. yang didukung atau disponsori oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, di situ Mhm. dari saya selaku pasukan juga diperintahkan untuk mengamankan para anggota PKI yang menjadi biang keladu. Baik termasuk Mbah Suro, dengar enggak? Suro Nginggil, Itu Mbah Suro di daerah Sitinggil. Pati, Ya, ya kan? termasuk Ngawi, Blora itu. sehingga dalam keadaan normal dan sebagainya. Mhm. Oleh karena itu saya bersyukur dalam pertempuran saya selalu diberi keselamatan. Bukan karena seorang perwira Digdoyo, tidak, bukan. Tapi kan Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Ya, betul. yang memberikan tameng kepada kita. Betul. Ya, ya. Oleh karena itu juga kami mohon doa daripada Bapak sekalian. Semoga veteran yang sekarang masih hidup, sisa-sisa sekarang yang masih hidup ini bekas-bekas militer semua. Apabila ada semboyan, apabila negara kesatuan ada gangguan keamanan, baik dari luar maupun dalam negeri, veteran siap untuk garis depan menanggulangi keamanan yang harus kita lakukan. Itulah semboyan daripada veteran. Walaupun kita sudah tua bangga, justru malah kita gugur dalam perjalanan perjuangan adalah surga akan menanti. Amin. Ya, ya, ya. Begitulah Ya. kira-kira. Baik. Baik, terima kasih Pak Sriono. Masya Allah, ini sungguh satu kisah nyata ya, kisah yang benar-benar dialami oleh pelaku sejarah ya. Beliau yang dikirimkan tugas di operasi Seroja dengan pasukan yang lain ya, tadi ya, maksudnya dengan anggota yang lain di Brigif BS 403 Jogja. Nah, sedikit mungkin bisa sampaikan waktu itu yang diberangkatkan untuk kompi Pak Sriono itu berapa? Semuanya ada 4 kompi. 4 kompi, berarti kali 30. Kompi A, kompi B, kompi C. Mhm. Yang saya termasuk saya adalah kompi bantuan yang Ya. bersenjata berat. Ya, ya. 120 berarti ya? Ya. 120. Nah, itu tadi sampaikan bahwa senjata yang digunakan senjata apa, Pak? Jenisnya, Pak? Waktu saya tuh senjata SP1. SP1. Sementara tadi disebutkan ketika perebutan amunisi di gudang amunisi itu mereka pakai Get Me ya? Ya, paket mie. Get Me. Seberapa modern antara Get Me dengan SP1? Kalau get mie itu satu kali tarik picu bisa 10 keluar peluru. Atau satu magazen bisa keluar. Tuh, asal dipanteng Ya. ini keluar. Itu laras panjang. Ya. Panjang laras Laras panjang ya? Tapi kalau SP1 harus del. Oh, begitu. Kokang dulu, der lagi Nggak, Kang. nggak Oh, enggak dikokang. kokang. Jadi der itu tuh enggak, kalau LP kan dikokang Ya, dulu. ya, ya. Itu enggak dikokang, langsung
Tapi kalau sampai kira-kira 12 peluru 12 peluru? atau 10 atau berapa, laras itu sudah panas. Sudah merah. panas, merah. Iya. Ah. Nah, itulah kelemahan dari SP1. SP1. Iya, iya. Makanya kita tidak menghambur-hamburkan peluru. Hmm. Dalam pengarahan komandan, umpamanya satu regu, jangan semua menghambur-hamburkan peluru. Kita harus tahu Hemat ya. watak daripada SP1 ini Ya, jangan ya, sampai ya, ya. ada kelemahan. Hmm. Jadi walaupun kita mengeluarkan tembakan, tapi tidak semuanya harus kita seperti rentetan, tidak. Ya. Harus ada terkendali. Baik, baik. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sangat menarik untuk bahasan atau topik atau tema yang pagi hari ini kita sampaikan, yakni tentang beliau seorang veteran operasi Seroja. Bagi Anda yang saat ini ingin bertanya, silahkan telepon bisa di 02716793000, SMS WA di 0811 2553000. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih ada di acara Tempo Dulu dan kita masih bersama tamu kita Bapak Sriono HS. Beliau adalah Peltu Purnawiran TNI Angkatan Darat. Dan kita masih berbicara tentang operasi Seroja, di mana operasi Seroja ini adalah kegiatan untuk pembebasan Timor Timur waktu itu ya, karena Timor Timur waktu itu dalam kondisi carut marut, kemudian ada pemberontakan di sana sini, dan termasuk sebenarnya itu bagian dari integrasi warga di sana yang saat itu menganggap integrasi itu dari penyampaian sepertinya itu adalah merdeka begitu ya Pak ya. Tapi ini bagian yang mungkin bisa kita tafsirkan mereka pribadi atau yang lain kita wallahu alam ya. Tapi yang jelas untuk Brigif BS 403 tadi ini bagian yang tadi 120 personil yang didatangkan ke sana dan bisa merebut banyak tempat ya, termasuk Bubunaro, kemudian Maliana itu pusat infanteri militer. Nah, itu ya di sana membuat amunisinya bisa kita rebut. Dan satu hal yang mungkin agak aneh, ini adalah kita menggunakan senapan yang lebih kuno dibandingkan mereka. Tapi ternyata kita yang jaya, yang menang. Ini bagaimana ceritanya? Kisahnya karena itu seperti tadi, cara menembak tidak serempak terus gitu, harus ada diatur, sana diatur. Sebenarnya mereka itu prajurit profesional atau bukan sih? Profesional yang diusir. Yang di sana yang tidak, ya Tropas itu bukan prajurit profesional. Jadi istilahnya seperti apa ya? Kalau di sini itu Hansip atau apa itu tidak tahu, tapi dipersenjatai, dilatih tempur. Iya. Makanya ndak heran kalau dia itu mentalnya ndak seperti mental militer. Begitu. Makanya dia terjadi gitu tuh, dia lari semua. Walaupun tembakan kita tidak selalu beruntung. Ya. Tadi dengan dia itu sudah panik. Bahkan banyak yang kena juga. Nah, waktu dia ada yang kena ya sudah kita tinggal begitu saja. Nah, kelemahannya senjata kita itu cuma kalau terlalu banyak mengeluarkan munisi, panas ya. Lah untuk menghindari itu jangan terlalu menghambur-hamburkan munisi sehingga ini selalu bisa kita pakai. Ya, kemudian ketika ada prajurit yang di sana dilawan itu tertembak, itu kan meninggalkan senjata. Kita pakai nggak? Waktu tertembak kita ambil senjatanya. Sehingga saya waktu itu juga saya bawa senjata dua. Satu getmi bawaan itu, yang satu senjata saya sendiri. Terus sampai di tempat konsolidasi,
senjata-senjata itu diambil, diamankan untuk bagian persenjataan. Oh, ya. Dan saya dilarang menggunakan lampasan itu, nanti tidak dikira protelin ditembak bangsa ini dewi atau temannya sendiri. Ya. Bukankah ini uniform atau seragam beda, Pak? Beda antara yang dari Timur Timur kemudian dengan kita, apakah sama sehingga bingung? Seragamnya? Oh, beda. Beda kan? Kita waktu itu hanya pakai hijau-hijau. Kalau sana itu pakai doreng-doreng dulu. Walaupun itu tropas itu pakainya doreng. Jadi seolah-olah seperti milisi gitu loh. Padahal dia hanya orang sipil dipersenjatai. Ya. Makanya mentalnya tidak seperti mental didikan militer. Nah, itulah. Gampang untuk kita usir dalam waktu yang singkat. Ya. Kalau dibanding ketika Bapak waktu konfrontasi di Malaysia itu juga Bapak sudah tembak-menembak begitu? Kalau Kontak waktu senjata? saya konfrontasi di Malaysia, saya pernah. Kontak langsung belum pernah. Oh, belum pernah. Belum pernah. Berarti pertama kali ada di Seroja ini ya? Cuma kita waktu di sana itu juga untuk mengamati terjadi, kalau membantu kalau terjadi pasukan itu ada kesulitan, ada terpojok. Itu di mana? Waktu mau masuk Malaysia. Ah, ya. Bapak sebagai seorang prajurit yang baru pertama kali mau nembak. Ya. Nembak musuh beneran nih, bukan dan mengakibatkan nanti mati salah satu. Bisa yang lain, bisa Bapak begitu. Itu perasaannya bagaimana sih orang prajurit yang pertama kali menembak musuh? Pertama kali menembak musuh, merasa bangga. Saya bisa membunuh musuh. Ya. Saya merasa bangga, saya bisa membunuh musuh. Ya, karena itu bagian dari bela negara ya Pak ya. Karena yang namanya sifat militer, dibunuh atau membunuh. Jadi umpamanya kita membunuh tidak ada HAM, itu tidak ada. Iya. Selama dalam pertempuran. Betul. Kalau kita dibunuh ya tidak bisa dituntut secara HAM. Tetap kita seperti itu. Kecuali kita bunuh tidak dalam pertempuran. Itu adalah bisa diusut dengan hukum-hukum yang berlaku. Betul. Pak Yono, ini dengan menggunakan senpi, mohon maaf, waktu itu seberapa jitu sih Bapak ini? Apakah Bapak termasuk penembak tepat atau bagaimana Pak? Kalau dikatakan penembak mahir tidak, tapi dikatakan memang kita itu sudah dilatih ya. Cara untuk membidik supaya itu kena. Apakah ada teleskop di? Enggak ada. Kita menggunakan dengan indera kita yang ada, ya, mata kita yang diberikan oleh Tuhan, dengan apa yang kita itu dengan hanya incaran-incaran. Informasi dari nenek saya sih ya, kalau senapan itu ditembak itu biasanya senapan akan mundur begitu. Betul. Ada tekanan ke belakang. Ada tekanan ya. Itu Bapak disangga di. Tapi itu kalau senjata yang model-model yang lama. Kalau yang zaman sekarang R16 itu tidak ada gitu, tetap biasa. Ya. R16 itu kan untuk renang saja boleh kok. Oh iya, begitu. Kalau SP1 itu renang ya macet nanti. ya, apalagi lebih LE. Waktu zaman pergolakan rekan-rekan 45 itu senjatanya kan LE itu dek sama bambu runcing. Itu. Kalau yang muter itu mortir itu? Mortir. Oh, mortir. Beda lagi itu. Itu namanya brand, atau kalau dalam SP itu SP3. Oh, SP3. Namanya SP3. Wah, jadi keluar ini kalau SP3. SP3 itu brand itu yang bisa. Namanya SP3. Ya. Pak, tadi sempat disampaikan bahwa ada juga ini bantuan tank. Waktu itu juga bareng ketika penurunan di Pancur. Pada waktu ada bantuan tank itu tank amfibi dari KKU. Berapa jumlahnya? Ada 3 unit. 3 unit. Itu sangat jadi membantu. Waktu kita mau mendarat, ada kontak antara dari marinir dengan kita bahwa jangan bergerak dulu,
bergerak di belakang tank kita. Oh ya, Itu, membuka jalan dulu ya. Ya buka jalan. Mhm. Sehingga kita bisa mudah masuk. Tapi setelah masuk tank kan harus dia terus membuka Ya, jalan ya, lagi. ya. Lah di situ terjadi hadangan lagi. Mhm. Yang saya katakan tadi Mbak Gugur Pak Yatmanto Kajian itu. Manto, ya, 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 ya. Mhm. Dan bisa juga disampaikan Pak bahwa untuk para jurid, saya nggak ngerti sih ya, itu yang maju berapa dulu, kemudian di belakangnya berapa itu Pak? Tergantung medan. Oh, Ada waktu itu medannya seperti apa Pak? medannya sana itu ada gini, jadi itu medannya itu tidak seperti di kita. Jadi pegunungan gini. Hmm. Jadi kita itu juga melewati, kadang-kadang juga melewati tempat jurang pendek itu dan tempat kali sungai dan lain sebagainya. Kita lewati. Jadi medannya itu tidak bisa untuk efektif untuk melakukan operasional. Ya, juga ini Pak, karena kita adalah orang yang mendatangi target, pasti yang menjadi target itu sudah paham benar dengan kondisi mereka sendiri. Apakah itu menjadikan mereka sebenarnya unggul di medan sebenarnya? Tapi kenapa kita tetap masih bisa seperti itu Pak? Saya juga. Begini, karena di samping kita itu ada sukarelawan namanya Maya. Maya. Ya. Apa itu Maya? Maya itu seorang apoditi Partai yang ada di sana. anti Fretilin. Oh, Namanya Maya. pro kepada RI Pro ya. kita. Itu memberikan Informasi. peta, Hmm. petunjuk. Harus lewat sini. Oh. Sehingga kita gampang bahwa menuju ke Mailana itu tidak ada hambatan, yaitu namanya Maya. Itu memberikan peta, petunjuk jalan. Itu seorang anggota apoditi yang pro kita, anti Fretilin. Ya. Terakhir kali cuma saya juga merasa kasihan. Dia tertembak oleh meninggal. Fretilin. Ya. Meninggal. Aduh, Ya, ya. namanya Maya. Oh, Maya itu nama orang. Ya. Oh, baik. Ya, baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih juga menantikan bila Anda memiliki pertanyaan, masih ada waktu. Dan Pak Yono, kalau Bapak ini sebagai orang yang pernah berkecimpung langsung juga melakukan kontak senjata dengan musuh, ya. Sementara kita sekarang ini memiliki anak cucu yang mana saat ini sudah zaman merdeka. Apa sih sebenarnya pesan-pesan yang mungkin harus selalu diingat untuk para pemuda-pemuda kita, Pak? Ya, kalau kita selaku orang tua untuk memberikan suatu nasihat kepada para generasi muda, mestinya kita harus ingat dengan para pejuang-pejuang yang mulai pejuang 45 Ya. sampai pejuang Irian Barat sampai pejuang Malaysia. Perlu kita ingat. Makanya sekarang ada doktrin untuk melanjutkan perjuangan para pejuang 45. Itu doktrin yang harus kita pegang. Jadi veteran juga mempunyai tugas untuk memberikan solusi, memberikan informasi kepada para generasi muda, termasuk besok kalau tirakatan. Seperti hanya tanggal 16 saya suruh memberikan ceramah di perumahan Sukoharjo, tanggal 16 malam. Ya. Untuk supaya menjelaskan tentang perjuangan 45 sampai Indonesia merdeka. Solo pun itu ada sejarah. Serangan umum 4 hari. Waktu diperingati tahun 23, peranan sebagai sutradara adalah saya. Untuk napak tilas, untuk ini dan sebagainya. Di tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh para veteran untuk berjuang itu. Tahun 23, namanya Harfitnas. Lah kebetulan tanggal 10 besok ini, saya juga ketua panitia Harfitnas
untuk mengadakan satu upacara ziarah ke Taman Pahlawan itu untuk memperingati para pejuang-pejuang 45 Ya, ya, ya. dan untuk memberikan ceramah kepada para generasi muda. Yang kita undang adalah generasi muda. Jadi kira orang tua-tua itu yang kita undang, tapi tidak sebagian besar, tapi yang muda-muda, untuk kita berikan penjelasan mengenai perjuangan. Termasuk kita penjelengan juga masih berjuang saat sekarang. Perjuangan penjelengan tidak berbentuk perang atau itu tidak. Ya. Perjuangan penjelengan itu kan satu, mungkin saya juga tidak bisa nyebut ya. Banyak sekali yang Anda perjuangkan. Mungkin anak-anak yang sekolah, anak-anak yang kuliah, dan lain sebagainya. Mungkin mengetahui tetangga kiri kanan yang perlu kita bantu. Lebih-lebih kalau MTA ini adalah organisasi yang sangat-sangat sosial, sangat-sangat memperhatikan rakyat yang terpencil, yang terkecil. Banyak dari MTA memberikan solusi dengan kepercayaan agama dan lain sebagainya. Bahkan di tempat saya itu setiap hari ada yang namanya pemahaman Al-Quran. Itu untuk mendidik mental anak-anak itu supaya jangan sampai kena dampak-dampak pengaruh yang sekarang yang sangat berbahaya, narkoba, adanya narkotika dan lain sebagainya, termasuk perjudian online dan sebagainya. Itulah yang akan menjadi bahaya terhadap generasi kita kalau itu tidak ditanggulangi. Mungkin kita selaku orang tua memang berkewajiban memberikan contoh atau memberikan nasihat kepada mereka. Baik Pak, ya saya juga hampir lupa bahwa besok ya 10 Agustus itu adalah hari Veteran Nasional ya. Veteran Nasional, dan semoga ini menggugah kita sebagai anak bangsa untuk senantiasa kita menghormati, tidak hanya sekedar hormat tangan, tapi kita benar-benar menghargai jasa-jasa apa yang telah dilakukan para pejuang ini. Kalau saat ini sebenarnya veteran yang ada para pejuang itu kalau di Solo itu ada berapa Pak? Masih ada berapa Pak? Yang pejuangnya saja atau seluruhnya? Kalau di Solo saja, cabang Solo? Solo, jumlahnya semuanya. Ya. 54. 54. Dan itu selalu berkurang ya? Selalu berkurang ya? Dulunya ada 100 sekian dulu. Akan banyak yang meninggal. Banyak yang mati, banyak yang meninggal. Jadi kita mulai saya nyekel daripada cabang itu banyak sekali yang sudah meninggal. Ya, LVRI, Legiun Veteran Republik Indonesia. Nah, itu sendiri berarti kalau nanti 59 semakin habis, apa LVRI jadi selesai? Justru makanya kita usul dengan pemerintah yang tugas Timur Timur tahun 78 ke sana supaya dikeluarkan kepres untuk dijadikan veteran. Sampai sekarang belum keluar kepres. Sehingga jadi yang tugas ke Timur Timur tahun 78, 79, 80 itu belum berpredikat veteran. Karena masih digodok untuk diajukan ke presiden kalau harus dijadikan veteran. Ini kriteria veteran sendiri bukan karena umur ya, tapi mereka veteran atau mantan begitu. Istilah veteran sendiri maksudnya apa ini? Bekas atau mantan pejuang atau bagaimana? Tidak begitu. Bagaimana? Veteran itu yang pada pergolakan seperti tahun 45 ya, untuk kemerdekaan. Jangankan hanya dari TNI atau dari BKR, tukang masak saja itu yang bantu sama gerilya itu jadi veteran bisa. Dokter yang merawat pada pejuang-pejuang yang kena itu juga jadi veteran juga bisa. Termasuk hanya nggak pakai peluru atau ngirim makan ke garis para gerilyawan itu bisa jadi veteran. Jadi veteran itu tidak mesti harus dari angkatan tentara, tidak. Dokter bisa jadi veteran. Telkom saja bisa jadi veteran. Bahkan ketua saya cabang Solo itu
hanya dari Telkom, bukan dari militer. Tapi karena dia aja berjasa waktu komunikasi dalam hubungan bilateral dan internal itu, dia juga menjadi veteran. Ya, 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 ya. Jadi veteran itu bukan kok mesti bekas tentara, bukan. Ya, ya. Anda pun kalau waktu itu berjuang dalam kancah, mungkin ke Timur Timur menjadi seorang komunikator, Ya. itu saja bisa menjadi veteran. Ya, ya. Jadi tidak mesti harus yang angkat senjata jadi veteran. Bahkan yang namanya Pak Triman itu hanya dulu tukang ngotong-ngotong yang kena itu loh. Kalau kena Belanda itu Ya, ya, ya. dibawa. Itu sekarang jadikan veteran. Ya, ya. Nah itulah kira-kira veteran. Baik, terima kasih sekali Pak Sriono atas penuturan yang sangat luar biasa. Insya Allah kami terinspirasi dari apa-apa yang pernah dilakukan di Operasi Seroja oleh Pak Sriono, dan tentu saja masih ada orang-orang yang bersamai di Seroja ini yang saat ini juga masih hidup ya. Termasuk saat ini yang bersamai ada di studio ini Pak siapa tadi? Yang di Pak Samsul ya Pak Allah. Samsul ya. Nah, dan insya Allah semoga sisa hidup yang saat ini akan dijalani senantiasa bermanfaat Bapak, dan ini adalah waktu-waktu yang ijabah karena Bapak termasuk orang yang di sisa hidup ini yang dulunya bermanfaat, apalagi saat ini juga menuturkan banyak kisah yang memberikan inspirasi kepada generasi penerus. Terima kasih, semoga sehat selalu dan Amin. bisa Demikian membaktikan. Bapak, saya juga selaku seluruh warga veteran termasuk pribadi Ya. merasa luar biasa dan berbangga hati Ya. dipercaya oleh MTA TV untuk siaran langsung dan didengarkan bahkan ke seluruh dunia. Ya. Veteran Indonesia diwakili oleh Solo bisa tersebar di Indonesia. Dan apabila ada kekurangan, kesalahan saya ngomong dan kekeliruan tingkah laku, saya manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Insya Allah ya. Ya. Gusti Allah memberkati kita sekalian. Amin. Ya, apalagi kami yang muda Pak, kadang-kadang kurang dalam sopan santun, tutur kata yang terlalu berani dan mungkin kurang pas, kami mohon maaf begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, demikian tadi sajian Tempo Dulu untuk hari ini, dan kita telah menyimak bagaimana penuturan dari Pak Sriono HS, Peltu Purnawirawan TNI Angkatan Darat, dan mudah-mudahan kita terinspirasi dan bisa banyak menimba ilmu dari acara ini. Saya Rudi Hervianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.